Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review mengenai demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari panggalan kata bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos itu rakyat, kratein itu pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah, pemikiran tentang demokrasi ada tiga macam atau tiga makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, demokrasi sebagai sikap hidup. B. Prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip demokrasi sebagaimana dinyatakan Soekarno menunjuk pada prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Contoh lain misalnya Robert Dahl yang menyatakan terdapat dua dimensi utama demokrasi, yaitu satu, kompetisi yang bebas di antara para kandidat, dan dua, partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki dua ciri utama, yakni keadilan atau equality dan kebebasan atau freedom. Franz Magnisuseno menyatakan bahwa dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh pakar, ada 5 ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yakni negara hukum, negara pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat, 3 pemilihan umum yang bebas, 4 prinsip mayoritas, dan 5 adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Hendrianur Cahyo merangkum sejumlah prinsip demokrasi dengan menyatakan adanya nilai-nilai yang substansial dan nilai-nilai yang bersifat prosedural yang selanjutnya dikatakan sebagai prinsip eksistensial dari demokrasi. Prinsip eksistensial demokrasi tersebut yakni kebebasan, kesamaan, kedaulatan suatu suara mayoritas atau rakyat. Yang pertama, kebebasan atau persamaan. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya, sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan. B. Kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat atau untuk kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi ada 4, yaitu partisipasi, inklusivitas, perwakilan, dan transparansi. 2. Indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi diantaranya dirumuskan apa yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Beetham dalam membuat indikator demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, rule of the people, secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer dan faktor kesetaraan politik. Kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat
untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan. Indikator penilaian dikategorikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi legal, dimensi institusional, dan dimensi kinerja. C. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Hal yang paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil beda dibanding batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang asli. Satu, ide demokrasi pendiri negara. Para pendiri negara atau the founding fathers kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia didirikan hendaknya negara demokrasi. Jadi cita-cita atau ide demokrasi itu ada pada para founding father bangsa. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar. Nah, 10 pilar itu nanti saudara bisa melihat sendiri di PPT statis yang ada. Kemudian D, pendidikan demokrasi. Arti luas pendidikan demokrasi. 1, informal, bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi. Arti formal dapat dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra ataupun ekstrakurikuler. Arti non formal dapat berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. 2, faktor-faktor yang menentukan perkembangan demokrasi suatu negara. Menurut Udin Winataputra, 1, tingkat perkembangan ekonomi. 2, perasaan dan identitas nasional. 3, pengalaman sejarah. 4, budaya kewarganegaraan. 3, tujuan pendidikan demokrasi. Ada 5 setidaknya. 1, mempersiapkan warga masyarakat yang berperilaku dan bertindak demokratis. 2, agar dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis secara ikhlas sebagai warga negara Indonesia. 3, melahirkan manusia-manusia demokratis. 4, dapat menguasai dan memahami masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Dan yang ke-5 adalah agar memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. 4, pentingnya pendidikan demokrasi formal. Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi menurut Winarno adalah 1, penataan, yaitu menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu mata pelajaran umum. 2, isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak bagi pendidikan demokrasi. Demikian saudara sekalian, review tentang demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.